Selamat datang, salam jumpa kembali dengan Star Nusa Jepara, channelnya Petani Muda Indonesia. Pembosteran kelengkeng penggabungan dari beberapa teknik akan kita lakukan pada kali ini. Caranya gimana? Yuk kita mulakan. Salah satu kelebihan teknik ini adalah kita tidak harus menunggu daun untuk seragam, yang mana biasanya teknik yang lain menunggu daun mapak tua atau ini mendekati tua baru bisa dilakukan pembosteran. Lakukan pemotongan 30 sampai 50 cm dari ujung tunas. Nah, seperti ini. Mungkin timbul pertanyaan, loh pohonnya lah malah jadi kecil, terus nanti kemungkinan buahnya berarti sedikit. Nah, ini untuk pemberitahuan untuk semuanya bahwa pohon kecil itu lebih baik tapi pohonnya banyak ketimbang besar tapi satu. Nah, salah satu kelebihannya kita untuk perawatan dalam pembungkusan buah itu lebih mudah. Kita tidak harus memanjat, tidak harus menyiapkan tangga dan lain-lain. Makanya tanam yang banyak. Hehehe. Kita potong juga ranting-ranting yang ada di dalam, ranting-ranting kecil. Ranting ini tidak produktif, artinya ranting di dalam itu untuk menghasilkan bunga hanyalah 25% dan bahkan tidak menghasilkan buah sama sekali. Ini contohnya ranting-ranting yang di tengah seperti ini harus dibersihkan. Setelah pemotongan ranting-ranting dikira cukup atau sudah selesai, maka tahapan selanjutnya adalah membuat ini lubangan lingkaran. Kita cangkul-cangkul seperti ini di bawah tajuk yang paling luar. Lakukan sampai melingkar penuh. Setelah melingkar, maka tahapan selanjutnya adalah kecruk-kecruk juga atau cangkul-cangkul juga di bagian ini, hanya sebatas biar nanti ketika kita kasih formula atau nutrisi lebih mudah merasuk ke dalam akar. Nah, lakukan seperti ini. Nah, terus lakukan, dan setelah selesai maka tahapan selanjutnya adalah menyiramnya. Menyiram ini bertujuan agar ini supaya ketika nanti kita kasih nutrisi itu tanaman tidak kaget, karena banyak nutrisi yang membuat kaget tanaman atau justru akan merusak tanaman ketika kita tidak menyiramnya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya adalah memberikan pupuk dasar terlebih dahulu. Kali ini kita pakai KNO putih dengan kandungan 13,045. Artinya 13
untuk nitrogen, 0 untuk fosfat, dan 45 untuk kalium. Jadi kita pakai kadar kalium yang tinggi. Meskipun tahapan ini kita pakai NPK berimbang juga bisa. Nah, kemudian setelah dikasih pupuk dasar, tahapan selanjutnya adalah menyiramnya kembali. Setelah disiram, kita biarkan selama 4 hari untuk melakukan pembosteran. Setelah 4 hari kita persiapkan booster kulit kelapa beserta ember untuk melakukan pengolahan booster tersebut. Isi ember dengan 8 liter air, kemudian setengah booster dari kemasan 250 gram atau lebih tepatnya 125 gram. Ya, kisaran separuh. Ketika tidak bisa memilah separuh, langkah yang paling tepat adalah menimbangnya terlebih dahulu. Setelah booster dimasukkan, maka tahapan selanjutnya adalah mengaduknya secara merata. Nah, setelah diaduk, kemudian kita lakukan mengusap-usapnya atau menggosoknya. Nah, lebih tepat menggosok di bagian batang-batang utama dari ini. Nah, seperti ini. Kenapa digosok? Ini bertujuan adalah salah satunya membersihkan kerak-kerak atau lumut-lumut yang menempel pada tanaman tersebut. Ya, ini dilakukan ini pada dahan utama sampai ke pohon yang utama seperti ini. Jangan sampai ini kocar-kacir ke dalam daun, karena apa? Daun bisa gosong semuanya. Yang kita gosok adalah batangnya, ya. Seperti itu. Lakukan secara merata dan sabar. Piye, gampang toh? Hehehe. Lakukan secara merata tanpa terkecuali, ya. Terus dan terus, gosok lagi dan gosok lagi. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi, teknik ini adalah penggabungan dari beberapa teknik dari master-master kelengkeng yang ada di dunia, hehe, khususnya di Indonesia. Indonesia itu jago inovasi, jago meniru, jago memodifikasi, sehingga tampilan lebih jos, mantap. Setelah semuanya dirasa cukup merata, maka kita masuk ke tahapan selanjutnya adalah mengocorkannya, sisa dari cairan yang kita buat tadi secara merata ke bawah tajuk yang sudah kita buat 4 hari kemarin, ya. Kita lakukan secara merata tanpa terkecuali. Iya, pas. Siramkan semuanya tanpa tersisa sedikit pun, ya. Ketika sudah habis, tahapan selanjutnya adalah ini, meratakan pupuk yang sudah kita siramkan atau booster yang sudah kita siramkan menggunakan air. Nah, kita ratakan, kita tambahan sedikit-sedikit aja.
dan yang terakhir kita tinggal menunggu hasil. Demikian video kali ini, semoga ada manfaat buat kami pribadi dan manfaat bagi pengunjung channel pada umumnya. Sekian dan akhirnya salam ijo.